Baik, selanjutnya kata sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan yang mewakili dari kepanitiaan, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Bidang BPKK, oleh Ibu Fitri Damayanti. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini dipertemukan oleh Allah di kegiatan PKS Partai Keadilan Sejahtera. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Suaranya mati tuh, tolong cek suaranya mati. Admin. bisa menyempatkan waktunya untuk ya bertemu dengan kita semua di sini, menambah ilmu kita ya dengan semangat Ramadan ya. Kita tahu bahwa Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz ini luar biasa kesibukannya, apalagi di bulan Ramadan ini. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran dari DPD Kota Palembang yang dalam hal ini diwakilin oleh Pak Wasito sebagai dari kaderisasi ya. Semoga kita semua di sini ya, bisa sama-sama merasakan betapa nikmatnya di bulan Ramadan ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang tidak bisa sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa meluangkan waktunya ya untuk hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kota Palembang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, ya. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Ya. Al-Quran sebagai surat cintanya Allah kepada umatnya. Bagi kita yang mau mengerti dan mau mempelajari isi dari Al-Quran itu. Salah satu dari isi Al-Quran itu adalah bagaimana mengajarkan anak. Ya, mengajarkan anak. Jadi kalau kita mau mendidik anak sebenarnya tak jauh-jauh, yaitu ada panduan khususnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ya. Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita manfaatkan waktu di Ramadan yang keempat ini menimba ilmu kita dari insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf ya Ilsi, untuk menambah ilmu kita bagaimana cara mendidik anak yang benar ya menurut Al-Quran. Itu yang ingin kita sampaikan. Jadi kita bagaimana mencintai Al-Quran dimulai dari kita, kemudian kita memberikan kepada anak-anak kita yang insya Allah itu feedbacknya akan kita dapatkan di hari akhir nanti ya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu saja yang bisa saya berikan. Kami sebagai saya mewakili panitia di acara hari ini. Ya. Kalau ada salah kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun, dan kami harapkan kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Insya Allah sekitar jam 11:30 ya. Mari kita manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, sambutan mewakili dari unsur
DPD PKS Kota Palembang. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Wasito SPD MSI. Kepadanya kami silakan. Baik, cek masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan, kami sayangi gurunda kita semua, Ki Haji Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, yang insya Allah pada pagi yang berbahagia ini akan bersamai kita untuk membahas kajian tentang mendidik anak dengan Al-Quran, yang tentu sangat berkesesuaian dengan agenda Ramadan kita, ya, Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ya, nanti pada waktunya kami mohonkan dengan segala hormat dan kesempatannya kepada Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf untuk berkenan menyampaikan trik, motivasi, dan kiat-kiat dalam mendidik anak dengan Al-Quran, sehingga anak-anak kita ke depan bisa lebih baik, lebih produktif menjadi generasi Al-Quran. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MPD beserta stafnya, Ketua DED beserta staf, kemudian Kepala Bidang, kemudian Bapak dan Ibu pembimbing, pembina, fasilitator, ya, kemudian Bapak dan Ibu saudara-saudari anggota PKS, simpatisan, pendukung dan masyarakat Kota Palembang yang saat ini mengikuti acara webinar kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk mencapai predikat takwa. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, saya awali dengan pantun, ya. Harum wangi si kolak pandan disantap bersama saat buka puasa. Mari maksimalkan waktu Ramadan bersama kita meraih predikat takwa. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, insyaallah dalam waktu beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan kita semua bisa berinteraktif, memaksimalkan Ramadan ini, ya, dengan maksimal. Mohon izin Ustadz Abdul Aziz dan Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan kali ini dimintakan untuk mewakili Bapak Insinyur Haji Baharudin MM. Kita doakan beliau dalam semoga dalam keadaan sehat, ya, karena tadi dapat informasi beliau lagi kurang sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat bisa mengisi Ramadan kita dengan baik. Agenda webinar ini merupakan salah satu rangkaian dari Ansitoh Ramadan, ya, kegiatan Ramadan di DPD PKS Kota Palembang yang kita susun, yang melibatkan beberapa unsur baik kader maupun masyarakat umum. Mudah-mudahan dengan syiar Ramadan ini, dengan kegiatan Ramadan ini mampu memberikan semangat bersama, keinginan kita nanti ingin menjadi orang-orang yang meraih kemenangan secara bersama, bertakwa bersama, sehingga PKS bisa menyatukan kita semua dalam usaha untuk meraih predikat takwa secara bersama-sama. Mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dikoordinasikan atau diselenggarakan oleh DPD PKS Kota Palembang. Bapak dan Ibu rahmati Allah, berikutnya nanti insya Allah kita akan ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan DPD PKS Kota Palembang dalam rangkaian Ramadan ini. Nanti insya Allah akan ada agenda itikaf, ya, ada agenda 10 jam 10 juz, ada agenda yang lainnya yang insya Allah akan kita ikuti bersama-sama dan merupakan bagian dari kegiatan Ansitoh Ramadan 1444 Hijriah. Atas nama pengurus DPD PKS Kota Palembang, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.
ya mudah-mudahan dengan media on Zoom ini, online ini bisa kita maksimalkan untuk nanti bisa berinteraksi dengan baik. Silakan yang ingin bertanya atau berbagi nanti bisa disampaikan kepada narasumber kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pak Wasito yang mewakili dari unsur DPD PKS Kota Palembang. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Pak Darul Kurni SPD. Beliau sekaligus sebagai Ketua Forum Ayah Kota Palembang. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para ustadz dan ustazah semuanya, marilah kita sejenak sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita banyak-banyak beristighfar terlebih di bulan Ramadan ini. Marilah kita beristighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رب العالمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل لنا أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واسرى صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإيها بمعرفتك ومنها شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم. بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara inti kita pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Raif LC Al-Hafiz. Alhamdulillah, Ustaz sudah bergabung. Sebelum kita memasuki agenda inti kita, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae, biodata pemateri kita pada hari ini. Nama Abdul Aziz, lahir di Surabaya 21 Januari 1966, memiliki 4 orang anak. Yang pertama Afnan Husnayain, yang kedua Rifki Umar, yang ketiga Farah Konita, dan yang keempat Kayis Ibadur Rahman, istri Ustazah Eka Safitri. Alhamdulillah beliau sekarang mempunyai amanah. Yang pertama sebagai Ketua Umum Rumah Al-Quran Nusantara, yang kedua sebagai Pembina Yayasan Markas Al-Quran Indonesia, dan yang ketiga Pembina Musrif Mukhoyam Al-Quran Nasional, yang keempat sebagai Muwajih Mukhoyam Al-Quran di berbagai provinsi di Indonesia dan mancanegara, yang kelima sebagai Muwajih kajian-kajian Islam umum dan perkantoran. Adapun karya-karya beliau, yang pertama saudara mencetak ratusan hufaz yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang kedua, mendirikan lembaga-lembaga Al-Quran di Indonesia, dan beliau juga seorang penulis buku yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, mungkin tanpa panjang lebar pengantar, langsung saja kita mintakan waktu kepada gurunda kita untuk bisa memberikan taujihnya kepada kita semua sesuai dengan tema besar kita, yaitu mendidik anak dengan Al-Quran. Pada gurunda kita, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah, ditambah pada kesempatan ini bertemu dengan para aktivis dakwah di DPD Palembang. Semoga menjadi pertemuan yang menambah iman, menambah ilmu insyaallah. Jamaah rahimakumullah, tema kita adalah mendidik anak dengan Al-Quran. Tentu
referensi utamanya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka dalam berbicara tentang pendidikan, pertama Al-Quran membentuk atau membangun mindset ataupun fikrah terhadap seorang anak. Ya. Yang intinya kehadiran anak dalam kehidupan orang beriman bukanlah suatu kebetulan ataupun keisengan, ya. Ada syukur, nggak ada syukur, ya. Atau ada istilah sekedar buah hati, ya. Tapi Al-Quran memberi penjelasan yang sangat canggih, sangat keren, ya. Ya, kalau kita lihat surat, khususnya surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, ya. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Maka dengan doa ini insya Allah setiap orang tua sudah termuliakan di sisi Allah dengan kehadiran anak. Ya. Kenapa? Karena dia sadar anak adalah pemberian istimewa dari Allah. Hablana itu berarti hibah. Ya. Dan dalam banyak ayat, setiap ada kata hab, maka itu menunjukkan pemberian istimewa. Ada ayat wahab lana min ladunka rahmah. Ya. Ada ayat Rabbi habli minas salihin. Ya. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain bahwa anak adalah pemberian Allah yang istimewa. Ya. Sehingga fikrahnya ketika Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Ya Allah yang beri anak ini kamu, maka saya balikkan kepada kamu, tolong anak ini, tolonglah ya Allah anak ini jadi manusia yang membahagiakan diri saya dan seluruh umat manusia. Ya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena ketika anak itu menjadi imam, ya, apakah menjadi alim, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, otomatis tidak saja orang tua yang terbahagiakan, maka umat manusia secara umum juga terbahagiakan. Ya. Ini merupakan penyerahan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak yang diberikan. Ya. Oleh karena itu tidak boleh ada sedikit pun perasaan-perasaan, ya, apa iya ya anak saya menjadi waja'ala al-muttaqina imama. Siapa saya ya? Ya. Ya. Jadi merasa tidak pede dengan ayat ini. Ya, jangan ada perasaan seperti itu, karena yang menyuruh kita membaca Rabbana hablana min azwajina adalah Allah. Ya. Maka ketika Allah menyuruh kita mengulang-ulangnya, ini tidak bisa sekali dua kali. Ini harus menjadi program harian
bahkan sepanjang hidup kita, karena ayatnya mengatakan walladzina yaquluna, orang-orang beriman yang memiliki semangat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang spesial, dia akan selalu menyatakan atau menyatakan sebuah penyerahan, ya, anak yang diberikan kepadanya kembali kepada Allah lagi. Ya. Dia akui ini amanah dari Allah, dia kembalikan lagi kepada Allah agar anak ini, sebelum kita melakukan berbagai macam ikhtiar A, B, C, maka kita kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka terlepas nanti hasilnya bagaimana, ya, istilahnya dengan nilai 6, 7, 8, 9, pokoknya di sisi Allah orang yang sudah mengucapkan ini diberi balasan yang istimewa. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Intinya penyerahanmu terhadap anak-anakmu kepada Allah, ya, dengan doa ini kau akan diberi balasan yang istimewa di surganya nanti insya Allah. Ya. Nah, ini mindset atau fikrah yang pertama, ya. Maka kalau kita mundur sedikit ke surat surat Maryam, apa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria, ya. Wa inni khiftul mawaliya min warati kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Ya. Fikrah keberadaan anak, setiap orang beriman harus berpikir anak itu harus bisa, ya, menjadi penerus kesolehan dirinya, ya, atau kesolehan ibunya. Ya. Saya ini alhamdulillah sebagai orang tua udah sholat, udah ibadah, udah macam-macam, ya, berbuat kebaikan, ya, maka dia harus berpikir anaknya harus bisa mewarisi semua kebaikan. Ya. Terlebih jika orang tua itu telah dikaruniakan oleh Allah, ya, sebuah hidayatul dakwah, ya, di mana dia terlibat dalam kegiatan dakwah, memperbaiki umat, memperbaiki negara, ya. Maka di dalam diri sudah harus ada perasaan, ya, anak ini harus bisa mewarisi diri saya, ya. Yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya, ya. Sehingga menjadi hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian mundur lagi ke surat Hud, ya. Anak itu disebut oleh Allah sebagai busyra, sebagai sesuatu yang Enggak boleh. makhluk yang Kata-kata kau yang enggak boleh. menyenangkan, ya. Malaikat pada Nabi Ibrahim menyatakan bahwa aku datang, ya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, ya. Kami datang membawa kabar gembira. Maksudnya kabar gembira itu kehadiran anak, yaitu Ishaq wa Yaqub, ya, yang diinfokan oleh malaikat kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Sehingga ketika istri Nabi Ibrahim merasa, ya, wah saya kan sudah sepuh kok bisa
Ya. Saya punya anak, ya. Ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Ya. Maka malaikat mengatakan rahmatullahi alaika wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya. Anak itu merupakan rahmat dari Allah dan keberkahan. Ya. Wa barakatuhu. Ya. Merupakan keberkahan dari Allah, sehingga semua poin-poin fikrah ini, mindset ini, insya Allah orang beriman itu selalu menyikapi, meyakini kehadiran anak itu ya, suatu yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Yang sebelumnya, sebelum turun Al-Quran, ya, istilahnya zaman jahiliyah, ya, ya, maka ya, seperti pada umumnya manusia jika belum kenal Islam, maka anak hanyalah dianggap suatu hal yang beban. Ya, ya silakan baca informasi masyarakat di Eropa, masyarakat yang tidak kenal Islam, ya, ya maka tahun-tahun ini kita mendengar ada program apa ya, keluarga bebas anak, free child, ya, bebas anak, karena menganggap anak itu ya, nggak ada gunanya, anak itu hanya menjadi sumber kerepotan, ya, dari kecil dididik, ya, diberikan perhatian yang besar, gede-gedenya udah pasti hanya akan menyakitkan para orang tua yang ada. Begitulah perbedaan menyolok antara fikrah Islamiyah terhadap anak dengan fikrah kufriyah terhadap anak, ya, sebagaimana yang terjadi di bangsa Arab zaman dahulu, terutama terhadap anak perempuan. Mereka lebih anti lagi, lebih nggak suka lagi. Datang Islam justru ya, memberi apresiasi lebih kepada anak perempuan. Sehingga hadis-hadisnya menyatakan siapa yang diberi anak perempuan 2 apalagi 3, dia membesarkannya, mendidiknya dengan baik, sampai kemudian menikahkannya, maka aku bersamanya nanti di surga. Begitu penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya iya, orang tua terhadap anak perempuan itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki nilai yang lebih, ya. Walaupun dijelaskan di surat Asy-Syura, ya, masalah anak itu benar-benar hanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya. Hak prerogatif Allah terhadap manusia dalam anak itu Allah jelaskan ada 4. Ya. Siapa yang bisa ridha terhadap 4 ini, berarti dia orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Yang pertama hanya diberi anak, ya, perempuan saja. 5 anak perempuan saja. Atau yang kedua hanya laki semua. Yang ketiga punya 2 jenis. Ya. 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Yang keempat, ya, tidak punya anak. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ini semua
hak Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadi ujian bagi orang-orang beriman ya. Nah, inilah poin pertama yang harus dimiliki di dalam mendidik anak, bagaimana kita melihat anak ya, memandang anak sesuai dengan posisinya atau urgensinya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang harus kita pahami ya, hakikat anak adalah ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Yahya tadi, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya. Anak itu berarti diri kita. Ya. Maka ya, khususnya yang belum dikarunia anak. Ya. Apakah karena memang belum menikah atau baru menikah. Ya. Maka sudah seharusnya orang beriman itu ya, memiliki suatu upaya tarbiyah diri yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya. Ya. Dalam kesolihan, dalam keilmuan, dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Karena semua ketaatan, ya, ibadah, kesolihan, ya, orang tua kepada anak itu menjadi satu pertimbangan besar oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Ya. Baik kesolehan anak itu berpengaruh ya, ataupun belum berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Ya. Selama orang tua itu sudah soleh ya, dengan segala usahanya ya, maka sungguhnya ya apapun yang terjadi kepada anaknya itu Allah Subhanahu wa taala insya Allah telah menilainya sebagai orang tua yang sukses. Ya. Karena terhadap orang tua seperti ini Allah Subhanahu wa taala insya Allah ikut terlibat di dalam membimbing anak itu. Ya. Ya, kita ambil contoh di sini Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Nabi Yaqub kalau kita lihat ya kapan mendidiknya terhadap Nabi Yusuf. Ya. Nabi Ibrahim kapan mendidiknya terhadap Nabi Ismail. Ya. Ya. Tapi kesolihan, ketaatan dan lain sebagainya itu ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ya, untuk membimbing anak itu menjadi anak yang sukses. Ya. Nabi Yusuf kemudian ya, jadi orang soleh, jadi nabi, jadi raja. Kalau dipikir-pikir tuh kapan didiknya Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Ya. Nggak pernah ketemu, dari kecil sudah terpisahkan. Ya. Ya. Ini semua tidak terlepas dari kesolehan Nabi Yaqub alaihissalam. Begitu juga Nabi Ismail tinggal di Mekah hanya berdua bersama ibunya, kemudian tumbuh menjadi anak yang soleh, tidak terlepas karena peran orang tua. Ya. Namun jika terjadi sebaliknya, Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, tentu jangan ditanya bagaimana kesolehan, ketakwaan dan lain sebagainya. Ya.
Namun ya, Allah uji dengan kondisi ya, anak yang tidak soleh, bahkan kafir. Ya. Walaupun cuma 1 dari 4 anaknya, kan 3 yang lain sukses. Ya. Ya. Apakah Sam, Ham, dan Yafith ya, tidak disebut oleh Al-Quran sebagai kana minal kafirin, hanya 1 yang kana minal kafirin. Ya. Maka betapapun Nabi Nuh ya, harus diuji dengan anak yang sebetulnya gagal, tapi Allah tidak menyebut Nabi Nuh sebagai orang tua yang gagal. Ya. Ala kulli hal ya, bahwa kesolihan anak itu, kesolihan orang tua ya, itu punya pengaruh besar terhadap ya, terhadap perkembangan anak. Ya. Sudah bagus orang tua yang kepingin anaknya baik, dia sekolahkan di tempat yang mahal, ya. Dia beri berbagai macam fasilitas agar anaknya memiliki kemampuan yang baik dan seterusnya. Sudah baik ya. 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 Namun jika hanya mengandalkan itu tanpa mengandalkan kesolehan anak, tanpa mengandalkan kesolehan pribadi orang tua itu ya, maka wallahu a'lam ya, kita khawatir mungkin anak secara pengetahuan berhasil ya, tapi kita khawatir kalau secara keimanan, secara akhlak tidak berhasil dengan baik karena tidak ditopang oleh ya, daya dukung pendidikan yang sifatnya kesalehan orang tua. Ya. Adalah seorang tabi'i bernama Anas. Ya. Ya. Bernama Anas. Ya. Di kehidupan tabi'i ya. Menikah dengan seorang wanita. Ya. Ya. Wanita yang salihah, ya. Yang banyak ibadah, tinggi ketakwaan, alimah, ya, dan lain sebagainya. Semua nilai-nilai kesolihan ada pada istri Bapak Anas ini. Ya. Namun Bapak Anas ini setelah menikah menyesal. Ya. Karena menurut dia ya, istrinya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Ya. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya ya, fisik. Ya. Ya. Tapi sebagai wanita yang salihah, dia mencoba untuk menghibur suaminya. Ya, sabar ya, dengan takdir. Ya. Ada ungkapan yang dicatat oleh para sejarah, yaitu ungkapan la'allal khaira yakmunu fisyarr. Ya. Berharaplah kepada Allah di balik yang tidak kamu sukai ini ada potensi kebaikan yang besar. Ya. La'allal khaira yakmunu fisyarr. Ya, sebagai seorang wanita yang salihah, ungkapannya ini terinspirasi oleh ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya. Sesekali orang suaminya bisa menerima ya. Di lain hari orang suaminya nyesel lagi ya. Kok saya punya istri modelnya begini istilahnya ya. Sampai akhirnya ya setelah berapa bulan suaminya sudah tidak bisa menahan penyesalan ya dalam pernikahannya karena istrinya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya Bapak Anas ini ya, kabur ya.
wallahu alam, ya, entah kemana kaburnya, ya. Setelah kabur, ya, ternyata istri yang ditinggalkan begitu aja itu dalam kondisi positif alias hamil, ya. Maka bisa dibayangkan bagaimana nasib seorang ibu yang baru menikah tiba-tiba ditinggal begitu saja oleh suaminya hanya dengan alasan yang sangat remeh-temeh karena menyesal, ya. Kemudian dalam kondisi hamil, ya. Nah, di sini ada kemiripan dengan Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi Yakub itu, ya, pendidikan anaknya seakan ditanggung oleh Allah, karena ketika dia menerima musibah itu betul-betul disikapi dengan penuh ridha kepada Allah. Ridha husnudzan. Ternyata keimanan Nabi Yakub yang selalu ridha dan husnudzan kepada Allah itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala terlibat secara langsung, ya, di dalam mendidik putranya yang hilang bernama, ya, Yusuf alaihissalam yang kemudian jadi nabi, ya. Wanita salehahnya juga begitu, ya. Dia sadar ini adalah musibah, ya. Dia ridha kepada Allah atas musibah ini, ya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, sesungguhnya di balik musibah itu, ya, sukses atau tidaknya tergantung, ya, bagaimana musibah itu atau sebesar apa musibah itu membuatmu kembali kepada Allah, ya. Ketika musibah itu semakin membuat kamu kembali kepada Allah, sesungguhnya di balik itu kamu akan mendapat satu kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibu salihah ini benar-benar, ya, menjadikan musibah ini sebagai motivasi kembali kepada Allah dengan segala ketaatan ibadah, ya. Sampai akhirnya, ya, bayinya lahir, ya. Diberilah nama Malik, ya. Sehingga namanya siapa? Malik bin Anas, ya. Siapa itu Malik bin Anas? Ya. Ulama Madinah yang kemudian terkenal dengan mazhab Malikiyah, ya. Jadi istilahnya apa? Single parent, ya. Mendidik sendirian seorang ibu, tapi dengan ketaatannya, dengan ibadahnya dan seterusnya, ya. Akhirnya Malik ini, ya, tumbuh dewasa, ya, akhirnya menjadi ulama yang, ya, sampai saat ini dikenang oleh umat manusia, ya. Pendidiknya hanyalah seorang ibu, ya. Dan para ulama sampai nulis itu, ya, nulis kitab, ya, ulama-ulama yang hanya dididik oleh seorang ibu, ya. Imam Syafi'i hanya seorang ibu, Imam Bukhari hanya seorang ibu, banyak itu, ya. Ya. Kok bisa, ya? Ya, itulah barokah kesolehan seorang ibu ketika mendidik anak, ya. Maka anak itu mendapat bimbingan dari Allah melebihi daripada kapasitas ibu itu sendiri, ya. Dan begitulah sampai kurang lebih 20 tahun kemudian, ya, Bapak Anas ini kembali ke Madinah, ya. Mampir dulu ke Masjid Nabawi, dia lihat ada seorang ulama muda yang menyampaikan ilmunya, dihadiri oleh banyak orang. Dia pun ikut hadir.
Ya. Selesai dia pulang menuju rumahnya. Ya. Ya, bertemulah dengan istrinya. Ya. Ya, tentu istrinya juga ya, dengan penuh kesabaran menerimanya. Ya. Ya. Enggak lama ulama tadi yang di Madinah itu, yang di masjid tadi, pulang masuk ya, ke rumahnya, maka dia kaget, ini siapa pemuda ini? Ya. Ya. Maka dia katakan, inilah anak yang dulu kamu tinggal. Ya. Ya, kalau agak kasarnya, ini anak yang dulu kamu kabur, sekarang jadi seperti ini. Kalau kamu kabur, masih janin sekarang. Ya. Dan betapa banyak kisah-kisah anak seperti ini. Ya. Apakah dari seorang tabi yang namanya Farrukh, juga terkenal dengan ya, ketika dia ditugaskan untuk berjihad dari satu negara ke negara 30 tahun, ya, anaknya juga ya, dididik sendiri oleh seorang ibunya yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i, ya, juga jadi ulama besar, ya, karena tidak terlepas ya, bagaimana peran orang tua ya, dalam kesolehan, ketaatan, khusus keterlibatan dalam dakwah, sebenarnya di situ akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ikut terlibat dalam mendidik anak itu. Ya. Adapun yang dimaksud dengan mendidik anak dengan ahlul Quran, ya, mendidik anak dengan Al-Quran, ya, maka kita harus bisa memiliki pandangan yang jauh lebih luas, ya, ya, supaya kita tidak terjebak dalam ya, standar standar gagal dan sukses yang bersifat apa ya, yang bersifat Nyari yang Ya Allah. nggak bisa itu punya tet. Punya yang bersifat parsial. Misalnya begini, ya, ya, gimana anakmu udah hafal Quran belum? Mbak, saya nggak bisa hafal Quran. Wah, berarti kamu gagal. Cuma karena nggak hafal aja gagal langsung. Ya. Gimana anakmu sudah hafal Quran? Sudah. Ya. Tapi sholatnya masih malas. Ya. Sama orang tua belum birrul walidain dan seterusnya. Wah, itu sukses itu. Yang penting sudah hafal sukses. Nah, ini yang standar-standar yang tidak syamil. Ya. Ya. Pada hakikatnya ya target-target dalam mendidik anak dengan Al-Quran ini harus dipahami ya, apakah target yang sifatnya apa, yang sifatnya sebagai satu keharusan ya, dan target-target yang sifatnya satu karunia ataupun kelebihan. Ya, ya ibarat kebutuhan gitu, ada target yang sifatnya primer yang nggak bisa diganggu gugat, ada target yang sifatnya tersier yang bisa ada bisa enggak. Ya. Tentu semua orang juga sama tersier itu inginnya ada. Ya. Tapi kalau takdirnya nggak ada, masa kita mau marah sama Allah? Ya Allah, kenapa nih saya nggak rezeki saya nggak miliaran misalnya, nggak bisa. Ya. Ya. Maka kita kalau kembali kepada surat Luqman, ya, target-target yang harus ya, yang harus diupayakan lebih serius adalah ketika Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya. Ya. Anak itu harus punya hikmah. Ya. Hikmah itu apa? Ya, mengenal Allah dengan baik. Ya. Ya tentu mengenal Allah dengan baik dengan Al-Quran.
Ya. Dengan Al-Quran itu bisa jadi Allah beri kemampuan yang luar biasa. Dia bisa hafal, ya. Ataupun dia nggak hafal tapi rajin membaca, ataupun dia nggak hafal tapi dia rajin memahami, rajin mentadabburi. Itu semua insya Allah sudah merupakan ya, kesuksesan bagi orang tua dalam mendidik anak. Ya. Sehingga ketika yang dimaksud al-hikmah di situ mengenal Allah itu terbangun, maka anak itu menjadi ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuanya. Ya. Allah diyakini sebagai berjasa terhadap dirinya, orang tua juga berjasa terhadap dirinya. Ya. Dan sampai pada akhirnya bagaimana menjadikan anak itu betul-betul istiqomah dalam bertauhid kepada Allah, jauh dari apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saya perlu menyampaikan seperti ini ya. Karena ini pengamatan saya di lapangan ya. Ketika orang tua merasa anak saya udah masuk pesantren, Al-Quran dan seterusnya. Ya, tapi pulang-pulang cuma hafal 1 juz, 2 juz, maka dia menganggap anaknya gagal. Nah, ini tidak benar ya. Ya, kalau soal hafal semua orang kepingin ya. Tapi ketika Allah belum takdirkan, maka dia harus bisa mencari faktor yang lain. Oh, mungkin dari segi hafalan memang anak saya tidak beruntung. Oh, tapi dari ibadahnya udah bagus anaknya. Oh, dari segi akhlak sudah bagus anaknya. Maka itu harus juga dinilai sebagai suatu suksesan ya. Sholat 5 waktunya berjamaah sudah bagus. Ya. Walaupun kadang ya semua manusia kepinginnya dua-duanya ya, sukses dalam segala hal. Ya. Ibu-ibu yang lain mengeluh, namanya Ustaz, anak saya sudah hafal 30 juz, sudah di wisuda dan seterusnya. Tapi sholatnya masih susah, ketaatannya kepada orang tua masih banyak catatan dan seterusnya. Ini proses-proses seperti ini, ya, terimalah sebagai sebuah tahapan-tahapan. Ya. Jangan mudah memvonis anak saya gagal, anak saya begini, anak saya begitu. Itu panjang. Ya. Ya. Umur 15, umur 20 itu sebuah proses yang masih panjang. Ya. Ya. Seperti ibunya Imam Malik tadi, ya. Maka segala kondisi yang membuat seseorang merasa lemah dirinya dalam mendidik anak, jadikan itu peluang untuk kembali kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Kok anak saya begini. Ayo, solusinya udah jangan banyak mengeluh. Solusinya gimana supaya lebih banyak sholat malamnya, lebih banyak tilawahnya, lebih banyak siamnya, lebih banyak doanya. Ya. Ya, itulah solusi sesungguhnya. Ya. Ya, begitu ya kalau versi Al-Quran ya, di dalam mendidik anak. Ya. Termasuk target dalam mendidik anak dalam Al-Quran, baik di surat Luqman ataupun di surat Al-Ahqaf, ya. Dan ini menjadi sangat primer, nggak bisa dimaklumi jika tidak terjadi, ya. Mengantarkan anak menjadi yang
memiliki birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, ini penting ya, pola pemahaman secara Quran. Ya. Jadi birrul walidain, ya, versi Qurannya adalah dia bukan aksi balas budi. Kalaupun ada aksi balas budi di balik birrul walidain itu ya sekian persen aja. Ya, mungkin 10, mungkin 15. Ya. Nah, artinya kalau udah birrul walidain sudah berarti sudah balas budi, enggak juga. Ya. Ya. Jasa orang tua jauh lebih besar dari birrul walidain seorang anak. Ya. Jadi Al-Quran di dalam menganjurkan mendidik anak agar birrul walidain lebih kepada apa? Ya. Itu bukti ubudiyah, bukti penghambaan manusia yang seutuhnya kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita, ya, bil khusus ibu-ibu ini yang punya kemampuan bawel, ya, bawel fisabilillah kepada anaknya, ya, agar anaknya birrul walidain, ya, maka birrul walidain itu yang paling menikmati pertama kali adalah anak itu sendiri. Ya. Jadi kalau anak itu nggak birrul walidain, yang kita khawatirkan adalah anak itu. Ya. Orang tua bisa jadi secara ekonomi mandiri, secara kehidupan mandiri, sehingga anak merasa, wah, orang tua saya kan udah mandiri, saya nggak perlu lagi membantu-bantunya. Ya memang betul, tapi kamu ya sungguhnya rugi di sisi Allah. Ya. Karena semua ayat birrul walidain di situ ada ayat ibadah. Ya. Ya. Jadi birrul walidain sumber ketundukan manusia kepada Allah. Birrul walidain sumber keberkahan bagi seorang anak dalam hidupnya. Birrul walidain menjadi semacam sumber penghapus dosa bagi manusia itu. Ya. Dan masih banyak lain, ya, bahwa manfaat utama birrul walidain itu khususnya kepada anaknya. Ya. Sehingga nih ya kalau boleh milih gitu ya, punya anak yang bagus birrul walidainnya, nggak hafal Quran, ya, tentu ini yang lebih baik ya dengan birrul walidain itu. Walaupun kita sebagai manusia kepinginnya ya dua-duanya ya. Ya birrul walidain ya anaknya hafal Quran itu ya akan menjadi harapan. Artinya kalau kebetulan anak kita ya belum ditakdirkan oleh Allah hafal Quran, tapi dia sudah birrul walidain, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena anak telah melakukan sesuatu yang paling utama dalam kehidupan imannya. Ya, ini saya ringkas ya. Kemudian ya termasuk pola pendidikan anak dalam Al-Quran, bagaimana agar anak itu ya kita arahkan menjadi orang-orang yang katakan bagian daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada akhirnya anak itu harus hidup untuk khidmatul Islam wal muslimin. Ya, harus diarahkan ke sana. Ya. Inilah yang dimaksud dengan waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya, menjadi anak yang khadim atau khadimah lil Islam wal muslimin. Ya. Apapun bidang ilmu yang dimiliki, ya. Apakah bidang Quran, ya otomatis dia harus mengajar, menyampaikan. Kalau dia bidang IT, maka IT yang bermanfaat buat dakwatul Islam wal muslimin. Yang bidang kedokteran juga. Ya, ini perlu ditanamkan agar jangan ada dalam diri anak
bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki semata-mata untuk istilahnya menghasilkan harta bagi dirinya. Ya. Tapi sebelum itu semua, kemampuan yang dimiliki menjadi sarana bagi dirinya untuk mendakwahkan atau memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, sehingga insya Allah ilmu yang dimiliki jadi lebih barakah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka pada akhirnya kita harus yakin dengan prinsip kehidupan yang disebut oleh Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya. Bahwa hidup ini bervariasi. Ya. Kita nggak bisa men-setting bahwa anak yang berhasil itu harus seperti ini. Nggak bisa seperti itu. Ya. Harus ada yang model A, ada yang model B, ada yang model C, ada yang model D, dan seterusnya. Yang penting semuanya bermuara kepada kesolihan dirinya kepada Allah dan bermuara kepada kesiapan anak itu menjadi pejuang-pejuang Islam dan kaum muslimin. Ya. Sehingga apapun yang Allah takdirkan untuk anak kita dengan standar seperti ini, insya Allah berhasil. Ya. Insya Allah anak itu di sisi Allah berhasil. Ya. Ya, sebetulnya di lapangan misalnya ada anak saudara kita yang kemampuannya ya hanya katakan ya hanya ujung-ujungnya cuma hanya jualan kaki lima misalnya, pedagang kaki lima misalnya. Padahal teman-temannya Masya Allah ada yang sudah di UI, ada yang sudah menjadi pengusaha. Dia cuma ya sebetulnya kelas ala kulli hal gitu ya. Tapi ibadahnya Masya Allah, keterlibatannya dalam dakwah Masya Allah ya. Dan kondisi-kondisi yang lain ya, kebaikan-kebaikan yang lain, maka sungguhnya kondisi seperti ini tidak bisa kita menilai seorang tua itu telah gagal atau bagaimana, karena Allah lah yang membagi peran-peran dalam kehidupan ini insya Allah. Ya. Yang lain ya, ada yang bisanya cuma driver misalnya, ya. Tapi betul-betul ya manfaatkan kemampuannya untuk dakwah, untuk menolong umat, ya. Maka sungguhnya walaupun cuma sopir istilahnya, ya, tapi selalu memberi manfaat kepada manusia, kepada dakwah, maka itulah yang disebut dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagi manusia yang paling bermanfaat ya, buat manusia yang lain. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah sekilas pandangan pendidikan versi Al-Quran. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya materi yang disampaikan oleh gurunda kita terkait dengan bagaimana kita mendidik anak dengan tuntunan Al-Quran. Baik, untuk para peserta sekalian, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah juga ada beberapa door prize yang kita akan berikan kepada para peserta yang terpilih. Ya. Jadi kita ada kurang lebih waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin bagi menjadi 3 sesi, gitu ya. Sesi pertama, silakan kalaupun mau bertanya bisa di kolom chat ataupun bisa bertanya langsung dengan raise hand ya di aplikasi Zoom-nya.
Oke, ini oh ya sudah ada yang bertanya di kolom chat. Eh, mungkin langsung Ana bacakan Ustaz ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mendidik anak mengenalkan Al-Quran sejak di kandungan? Yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan orang tua ketika anak berada pada fase bosan saat menghafal Al-Quran? Ya, jadi yang pertama terkait dengan cara mendidik anak yang dengan cara mengenalkan Al-Quran sejak kandungan. Yang kedua, bagaimana yang dilakukan orang tua ketika anak fase bosan Al-Quran. Jadi di surat Al-Insan Allah katakan faja'alnahu sami'an basira. Ya. Salah satu organ panca indera yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengar. Ya. Jadi bagaimana memperkenalkan Al-Quran kepada janin ya, yang masih di perut, ya otomatis dengan membuat ibunya banyak membaca Al-Quran. Ya. Karena suara ibu itu akan terdengar oleh bayi. Ya. Maka nggak kebayang kalau ya, yang terdengar ya, satu Al-Quran, ya, sebutlah dari ya, kurang lebih dari bulan keberapa itu, keempat atau kelima ya. Bulan kelima ya, anak udah mulai janinnya udah berfungsi ketika dia hatam, bisa hatam 3 kali. Ke-6, ke-7, ke-8, 9 misalnya ya, minimal 3 kali berarti anak sudah mendengar Al-Quran berulang-ulang ya. Seluruh Al-Quran ya. Maka insya Allah itu akan jadi satu DP awal ya, DP awal anak ya, mengenal Al-Quran ya. Apalagi memang sudah diniatkan ya. Ya. Allah Maha tahu. WhatsApp. Afwan Ustaz, suaranya hilang Ustaz, nggak terkonek. Yuk. Tuan. Gimana, udah terdengar ya? Nah, terdengar Ustaz. Ya insya Allah apa yang sudah didengar oleh anak di saat bayinya menjadi satu pengulangan yang pernah dilakukan. Ya kalau soal anak mulai bosan, jangan anak, kita sebagai orang tua juga ada bosan juga. Kita kembali kepada kita aja, kita kalau bosan ngapain? Ya, intinya kita melakukan suatu proses variasi kegiatan, apa jalan-jalan, apa ya kalau anak nggak jauh-jauh, jadi main-main ya, main dan seterusnya. Ya, perlu kita taujihkan ya
beri arahan kepada anak itu, terutama arahan yang sifatnya atraktif. Ya. Artinya ketika kita ingin mengajak anak itu betul-betul bersama Al-Quran, maka jangan lupa bahwa apa yang kita omongkan itu anak harus melihat. Ternyata orang tua saya juga begitu. Begitu juga pentingnya apresiasi, reward. Apakah pujian, apakah pemberian. Kalau kita tadarusan, kita dapat pastilah tidak sampai 30 kan. Menang itu Mana-mana. Ya, jangan sampai anak punya kesimpulan bahwa saya ini kalau salah habis dia marahin, ya, dikritik dan seterusnya. Tapi kalau saya baik, saya nggak diapa-apain. Ya. Nah, ini secara Quran tidak seimbang. Quran itu ada basyir, ada nadir. Insya Allah seperti itu. Ya, kalau kembali kepada Rasulullah SAW, karena yatakhawwaluna bil maut. Kesimpulan para sahabat terhadap Rasulullah itu nggak maksain. Ketika melihat sahabat sudah mulai bosan, nggak dipaksain. Padahal sekelas Rasulullah. Ya, istilahnya, ya kalau Rasulullah ngomong itu kan ya punya nilai macam-macam ya, nilai struktural, nilai wahyu, ya, nilai seorang guru, ya, posisi seorang guru. Tapi Rasulullah tetap memperhatikan ya, sisi manusiawi. Ketika melihat para sahabat udah bosan, ya udah nggak dipaksain. Ya, walaupun itu sedang menyampaikan sebuah taujih, ya, sebuah arah. Allah. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Anissa. Selanjutnya Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Kiai, saya menitipkan anak saya di pesantren, dia juga belajar Al-Quran. Secara waktu saya terbatas untuk mendidiknya. Bolehkah saya berharap besar kepada pesantren untuk mendidik anak saya menjadi soleh dan dekat dengan Al-Quran? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk tetap bisa mendidik anak saya sementara waktu saya bertemu sangat terbatas? Terima kasih. Iya, ini penting ya, bagi orang tua yang menitipkan anak pesantren, ya, adalah sihatun niyah, ya, niat yang baik. Niat yang baik itu bagaimana? Bahwa ya, karena dalam diri saya ada keterbatasan, ya, maka saya berharap ya, saya pesantrenkan anak saya agar keterbatasan saya itu bisa tercover oleh pesantren. Ini contoh niat yang baik. Yang nggak baik gimana? Ya. Berhubung anak ini ngerepotin banget di rumah, ya, kirim aja ke pesantren deh, ya, biar tenangan saya, biar saya lebih nyantai. Niat yang nggak baik, ya. Maksud niat yang nggak baik, ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ya. Anak saya harus berhasil di pesantren. Pesantren berapa biayanya? Berapapun saya bayar. Yang penting anak saya jangan sampai gagal. Jadi yang satu ada mentang-mentang dengan pembiayaan, yang satu hanya ingin bebas tugas. Ini contoh niat yang salah dalam mensadarkan anak. Mensadarkan anak itu niat utamanya adalah ya, melakukan kerjasama dengan pihak pesantren yang menurut dirinya lebih punya kemampuan untuk mendidik anak daripada dirinya. Ya.
Maka karena kerjasama, maka orang tua harus memberikan satu dukungan-dukungan robbani terhadap anaknya. Ya. Apakah doa yang terus-menerus. Ya. Betul, saya nggak bisa mendidik anak saya langsung karena keterbatasan saya dan sebagainya. Tapi akan saya dukung dengan doa yang sifatnya harian yang sangat intensif. Ya. Dukung oleh oleh berbagai macam ibadah yang ada. Agar itu sebagai bukti bahwa memang hakikatnya saya menitipkan anak kepada makhluk, ya, tapi sungguhnya saya menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu hanyalah sarana, ya, tapi sungguhnya kepada Allah. Maka pengertiannya adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti yang antum dengar tadi, ya, saya lahir di kota Surabaya, di Jawa Timur, ya, tahun 70-an. Ya. Sering saya dengar, ya, jika orang tua itu anaknya dipesantrenkan, ya, maka di zaman itu, Allah alam sekarang, di zaman itu orang tua itu di rumahnya menjadi lebih soleh dan solihah. Ya. Niatnya adalah untuk anak. Ya. Maka para orang tua itu terbiasa, ya. Ya, istilahnya walaupun mereka nggak mengenal tarbiyah, nggak mengenal apa, tapi ya, nilai-nilai keimanannya membuat mereka sadar. Memang dititipkannya pesantren, tapi sungguhnya dititipkan kepada Allah, sehingga mereka punya pembiasaan khatam tiap bulan, mulai tiap hari, puasa Senin Kamis yang dilakukan dengan rutin, semua dengan niat demi keberhasilan anak saya. Ya. Inilah yang bisa saya lakukan untuk pendidikan anak saya, sehingga ya dalam kondisi seperti itu berarti orang tua kan menjadi manusia yang mustajab berdakwah, yang mudah dikabulkan doanya, sehingga ya, dimanfaatkan keterkabulan doa itu utamanya untuk anak-anak. Ya. Jika kita termasuk seperti itu, tolong juga, ya, doakan untuk saudaranya. Jangan hanya, ya, anaknya sendiri. Ya. Maka kita harus selalu punya pandangan, ada anak nasab, ada anak dakwah. Ya. Doakan anak-anak, apakah istilahnya teman seupamu misalnya, ya. Apalagi anak teman seupah itu istilahnya ada catatan ini, ada catatan itu, diam-diam berdoalah kepada Allah. Ya. Apa yang kamu doakan untuk anak teman-temanmu itu oleh malaikat diaminkan juga untuk anakmu juga. Dan itu akan lebih menunjukkan bahwa kita berada di dalam sebuah komunitas yang disebut dengan an hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa wahadat ala da'watik. Biasakan mendoakan, ya, anak-anak daripada minimal teman-teman upahmu, apakah teman-teman di perakmu dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kamu memang orang tua yang peduli pendidikan, tidak hanya untuk anak nasabnya, bahkan untuk anak dakwah yang diharapkan. Allah. Masya Allah. Jadi apa yang sesuai dengan kita niatkan, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, adakah doa khusus yang dapat dibacakan sebelum menasehati anak-anak
agar mudah mengerti nasihat yang disampaikan? Saya kira tidak ada ya, tapi bolehlah Anda bertawassul kepada Allah. Ya. Ya. Bertawassul kepada Allah bahwa saya ingin, nasihat saya ini, ya, istilah para anbiya itu nasihun amin. Ya. Nasihun amin itu apa? Sebuah nasihat yang tidak ada target yang lain kecuali anak ini jadi soleh. Anak ini jadi hamba Allah yang betul-betul diridhai oleh Allah. Ya. Ya. Jadi karena niatnya yang sangat mulia di sisi Allah, maka sangat bagus kalau mau ditawassuli. Dibuat diri orang tua itu lebih dekat lagi kepada Allah. Misalnya apa? Misalnya sebelum menasihati anaknya istighfar 100 kali. Ya. Syukur-syukur istighfarnya agak panjangan ya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, karena Rasulullah menjanjikan siapa yang banyak istighfarnya, Allah akan kasih rezeki yang tidak diduga, Allah akan kasih solusi dari permasalahannya, Allah akan angkat kegundahan dalam dirinya, ya. Ya, karena jangan sampai ya, bahasa yang keluar yang terkesan ini bahasa emosi ini mah, ya. Ini bahasa orang kesel nih, ya. Ya. Ini bahasa orang capek. Itu yang kita inginkan, nasihun amin. Bahasa yang keluar dari mulut yang betul-betul ya, tidak ada harapan apa-apa kepada anak itu kecuali dia menjadi hamba Allah yang diridhai, hamba Allah yang mujahid, hamba Allah yang da'iyah dan seterusnya. Mau ditingkatkan lagi, tambah sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad 100 kali, ya. Maka itu insya Allah menjadi sebuah Rasul yang masyru', ya. Rasul yang diakui kebenarannya, ya. Yang tidak ada khilaf di balik itu, ya. Mau tambah lagi Rasul dengan bertasbih subhanallah bihamdih, subhanallah wa bihamdih, ya, 100 kali, insya Allah juga akan membuat kita seperti para nabi ketika menasihati umatnya, inni rasulun, inni lakum nasihun amin. Aku adalah penasehat yang dapat dipercaya. Ya. Apa yang disebut nasihat percaya? Artinya memang dalam menasihati ini tidak kepingin apa-apa kecuali ingin umatnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf, mungkin kebetulan saya lagi batuk, jadi nggak cukup sampai di sini, insya Allah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena kondisi Ustadz yang kayaknya lagi agak kurang fit, ya. Mungkin kita nanti pertanyaan ini kita coba akan teruskan, insya Allah nanti akan kita jawab di kolom nomor WhatsApp para peserta sekalian. Ini ada informasi dari panitia. Alhamdulillah ada beberapa door prize hadiah, ya. Nanti akan bisa untuk menghubungi nomor yang akan kami berikan, ya. Kurang lebih mohon pamit dulu ya jamaah rahmatullah. Siap, Ustaz.
Sebelumnya kita ucapkan syukran jazakallah Ustaz atas waktunya, dan kita sama-sama doakan semoga Ustaz segera pulih gitu ya, dan sehat kembali aktivitas seperti biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, saya ulangi lagi. Insya Allah ada beberapa orang kategori yang mendapat door prize. Kita ada beberapa sponsor, gitu ya, yang memberikan beberapa hadiah. Salah satunya sponsor dari Syamil, itu ada 5 buah buku dalam dekapan Mukjizat Quran. Lalu dari buku Tahsin Bukhara, persembahan dari SKO Olsof, gitu ya. Lalu ada 5 buah kaos kaki, persembahan dari BI Store. Lalu ada paket kecil 3 paket dari persembahan dari Pempek Mizan. Ada 9 nama yang nanti diharapkan untuk bisa menghubungi nomor yang saya tuliskan di kolom komentar. Terlebih dahulu. Mana gelangnya udah kate. Oke, ada 7. 1, 3, 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang belum masuk? Oke, ada terfokus ya. Oke, ada 9. Bisa nanti menghubungi nomor 0857 2939 0512 untuk bisa dapat apresiasi dari panitia, ya. Dengan kategori ada yang datang paling awal, lalu ada yang bertanya. Oke, cukup demikian agenda kita pada hari ini, ya. Insya Allah nanti pertanyaan itu kita rekap, ya. Kita semoga bisa kita pertanyakan kepada guru kita. Tapi kalaupun nanti dibalas jawaban panjang akan kita forward, gitu ya. Tapi kalau memang belum terjawab, next di kesempatan webinar kembali pertanyaannya untuk disimpan dan bisa untuk kita pertanyakan kembali. Mungkin demikian agenda kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada. Oh ya, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bareng terlebih dahulu. Jadi diharapkan untuk para peserta seluruh bisa menghidupkan kameranya, on kamera, ya. Terus yang belum melakukan absensi, di kolom chat ada link absensi untuk bisa absensi terlebih dahulu.
Kita akan take foto. Semuanya buka video. Senyum Pepsodent. Senyum PGH. Oke. Slide keempat. Slide terakhir. Oke. Oke, alhamdulillah sudah foto bersama. Ada yang komen tadi, padahal kita paling fokus ya, gitu ya. Insya Allah, deh paling fokus sampai nggak berkedip gitu ya. Pasang profil aja. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita dengarkan terlebih dahulu Quran 1. PKS, deh. Dari saya mohon maaf ada kata salah, pada Allah mohon ampun. Untuk tidak live terlebih dahulu, sebelum sampai selesai kita mendengarkan himne PKS. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa. Rakyat hadir sejahtera. Pancasila panduan falsafah semua Indonesia.